Selamat pagi, Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa di siaran Renungan Pagi Multimedia GKJ Sukoharjo. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur ketika Tuhan Yesus sudah memampukan kami untuk kami kembali berjumpa di pagi hari ini untuk merenungkan sedikit dari firman-Mu. Mari Tuhan yang akan menjadikan hati kami menjadi hati yang subur, hati yang siap untuk menerima taburan firman-Mu, sehingga segala sesuatu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dan rema di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk renungan di pagi hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu mari ngeteh dan berbicara. Nah, siapa di sini ibu-ibu dan bapak-bapak yang kalau pagi suka ngeteh atau ngopi mungkin? Nah, pernah mendengar jargon ini enggak Bapak Ibu? Mari ngeteh, mari berbicara. Nah, sebuah kalimat ini sering sekali kita dengar sebagai salah satu iklan dari produk teh instan. Nah, di sini kita mau bersama-sama belajar mengenai tema kita hari ini yaitu mari ngeteh dan berbicara, terutama untuk dikaitkan dengan peran komunikasi kita di dalam keluarga Kristen dalam menghadapi tantangan, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan, daripada kita membicarakannya dengan orang lain di luar keluarga kita sendiri. Nah, sebelumnya kita akan melandasi firman Tuhan pada pagi hari ini dari Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ke-29. Akan saya bacakan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Nah, peran komunikasi di dalam keluarga ini bisa diartikan sebagai sama dengan peran jantung di dalam tubuh. Nah, jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi komunikasi ini bisa diartikan seperti memompa kehidupan ke seantero keluarga. Nah, jadi sehatnya keluarga itu bisa diukur dari berapa sehat komunikasinya di dalam keluarga tersebut. Nah, kita mau belajar tentang komunikasi itu apa? Komunikasi berasal dari kata koinonia yang berarti persekutuan dan arti terdalamnya yaitu berbagi hidup sehingga menjadi suatu kesatuan. Jadi fungsi komunikasi yang sesungguhnya itu adalah penyatuan. Nah, kita sering berkomunikasi untuk hal-hal seperti apa sih? Nah, yang pertama bisa jadi kita ingin mengetahui sesuatu, oleh karena itu kita bertanya. Kemudian kita ingin orang mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Nah, itu kita bercerita kepada orang tersebut. Kemudian kita ingin memprotes. Nah, kita komunikasinya seakan-akan mengajak untuk berdebat. Kemudian menegur. Nah, maka kita komunikasinya adalah seperti mengkoreksi. Selanjutnya adalah mempengaruhi orang lain. Nah, dalam komunikasi kita memberikan bujukan
supaya orang-orang terpengaruh gitu. Kemudian ingin membenarkan diri. Nah, maka kita menjelaskan tentang sesuatu. Nah, tapi bagaimana kalau komunikasi kita tersebut kita ubah tujuannya, yaitu supaya membangun dan memberikan dorongan. Kemudian mengungkapkan kasih atau kepedulian. Nah, berapa sering Bapak Ibu kita berkomunikasi dengan tujuan untuk hal-hal tersebut? Nah, berapa persen kita berkomunikasi dengan tujuan seperti itu? Nah, apa sih yang menjadi penyebab kita supaya kita itu berkomunikasi bisa membangun dan menyatakan kasih kepada orang lain? Nah, pada umumnya penyebabnya itu bisa jadi karena kita pernah direndahkan. Nah, kita menjadi lebih mudah tersinggung. Jadi kita tidak mudah untuk berkomunikasi dengan tujuan membangun. Kemudian kita takut untuk dikritik. Nah, menjadikan kita itu defensif. Kemudian kita didiamkan. Jadi kita menyimpan perasaan di dalam hati dan tidak bisa mengungkapkannya kepada orang lain. Atau kita dimarahi. Nah, jadi masa lalu yang buruk itu membuat kita memfokuskan diri terhadap apa yang salah tentang diri kita sendiri, bukan pada apa yang benar. Nah, sebagai akibatnya kita berkomunikasi untuk hal yang sama, yaitu kita lebih memfokuskan pada apa yang salah tentang orang daripada apa yang benar tentang orang. Nah, pada prinsipnya kita cenderung berkomunikasi bila kita mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh dikasihi atau setidaknya dianggap penting. Kemudian kita mengetahui bahwa apa yang kita katakan itu akan didengarkan atau ditindaklanjuti. Kemudian kita mengetahui bahwa kita akan belajar sesuatu atau memperoleh sesuatu yang berguna untuk pertumbuhan kita. Nah, nasihat dari firman Tuhan di Efesus 4 ayat 25-29 dikatakan bahwa apa yang benar dan mengatakan dengan benar. Jadi di dalam komunikasi kita seharusnya menjadi sarana kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, ternyata peran komunikasi itu sangatlah penting di dalam keluarga kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita memperhatikan beberapa hal untuk menciptakan komunikasi yang sehat. Di antaranya adalah yang pertama, kemampuan mendengar dengan empati. Nah, kemudian tidak mudah berbicara saat marah. Kemudian menghargai perbedaan pandangan tanpa menghakimi. Berusaha tidak menang sendiri dan menyampaikan dengan santun berdasarkan kasih. Meski itu untuk suami, istri, ataupun anak-anak kita. Kemudian tidak berbohong dan selalu terbuka kepada seluruh anggota keluarga. Dengan terciptanya komunikasi yang sehat di dalam keluarga, akan tercipta keluarga yang rukun dan harmonis. Ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat yang ke-6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menciptakan dan mengalami dahsyatnya hikmat Tuhan dalam komunikasi yang sehat di dalam keluarga, di antara suami, istri, dan anak-anak kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.